Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan semua pemirsa, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali pada hari ini. Kita ada di acara Ruang MGMP dalam MGMP Mengajar pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yani yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Yang terhormat Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Umar Said. Yang saya hormati narasumber, Bapak Saiful Anwar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK se-Indonesia, dan tak lupa siswa-siswi SMK yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, hingga kita dapat bertemu pada acara Ruang MGMP dalam materi bisnis online dengan tema membuat website. Dan kami sampaikan bahwa acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Selain yang berada di ruang meeting ini, para pemirsa juga dapat mengakses dan berpartisipasi di live streaming YouTube dengan di channel Ruang MGMP. Nanti materi akan disampaikan oleh narasumber kurang lebih 30 menit, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta, Bapak, Ibu, dan para siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan di Zoom meeting ini, bisa dengan raise hand, kemudian membuka mic atau meng-unmute, kemudian juga bisa dengan menuliskan pertanyaan di chat. Bagi pemirsa yang berada di live streaming di YouTube, bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan chat di YouTube. Selama pemaparan materi, kami mengharapkan dan kami memohon peserta untuk mematikan mikrofonnya. Bapak, Ibu, dan siswa yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa masa sekarang pemasaran secara daring itu sudah menjadi tren. Dan di dunia usaha, memiliki website itu sudah menjadi satu keharusan untuk menjual produknya. Namun untuk menghasilkan website yang berkualitas, diperlukan perhatian khusus serta keahlian khusus yang bisa membuat website itu berkualitas. Pembuatan website harus dilakukan dengan benar agar informasi tentang perusahaan dan layanannya itu memicu keingintahuan publik atau calon konsumen. Bagaimana cara merancang website, membuat website yang bermutu, dan bagaimana membuat website agar pengguna menyukainya ya pada pandangan pertama, kemudian merasa nyaman dan terpenuhi keinginannya. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Saiful Anwar SPD. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih selamat bergabung dengan kami di ruang MGMP. Bapak Saiful ini adalah guru bisnis online di SMK Negeri 1 Karanganyar, Kebumen. Beliau lahir di Kebumen pada tahun
73 dan sekarang berdomisili di Pejaguan Kebumen. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UNER pada tahun 1998 ya Pak Ibu ya. Oke. Banyak prestasi yang beliau dapatkan di dunia pendidikan. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan Bapak Saiful untuk memaparkan materinya. Pada Pak Saiful, kami silahkan. Terima kasih Bu Dwi Karyani. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian siswa SMK BDP yang kami sayangi, kelas 11 maupun kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound range, jelas Bu Karyani, suaranya jelas enggak? Ya Pak. Oke. Bapak Ibu pendamping Ketua MGMP Bapak Umar Said, Dr. Andes Umar Said, teman-teman ini yang luar biasa, Mas Ari Setiawan, adik-adik siswa SMK kelas 11 dan kelas 12, baik dari MGMP Jawa Tengah, ini ada yang dari SMK 48 Jakarta, Jawa Timur juga, dan mungkin di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya untuk bisnis daring dan pemasaran. Sebelum kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana merancang sebuah web, perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau tadi sudah dikenalkan oleh Bu Dwi Karyani, nama saya Saiful Anwar, singkat aja J. Saya sekarang mengampu di bisnis daring dan pemasaran di SMKN 1 Karanganyar, tapi Kebumen. Kalau di Jawa Tengah itu ada SMK Karanganyar Solo, Purbalingga juga ada SMK Karanganyar Purbalingga. Kebetulan di SMK Negeri 1 Karanganyar, kami tahun ini ya mulai dari tahun 2013 Ji. Tahun 2013 ketika pertama kali ada mapel bisnis online, kami sudah sedikit belajar tentang bisnis online, dan mungkin nanti teman-teman yang lain juga nih yang mampu bisnis online, sehingga nanti di ruang MGP ini kita akan diskusi share materi. Jadi ada sedikit mungkin teman-teman sudah familiar dengan apa yang namanya website, tapi walaupun sedikit nanti akan kami share ke terutama untuk adik-adik siswa kelas 11 dan siswa kelas 12. Adik-adik yang saya hormati, Bapak Ibu, utamanya ini yang mampu bisnis online, mohon izin ini Bapak Ibu nanti kita share bareng-bareng. Jadi Pak Ari nanti kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan, nama Bu Fatmi, Bu Dwi Karyani, apalagi Pak Umar, kami mohon bantuannya. Langsung saja Bapak Ibu, di pekan yang kesekian kali di ruang MGMP, kalau tidak salah sudah 3 pekan ini, dan di mapel bisnis daring kita coba untuk sudah kelihatan belum Jess? Sudah Pak Iful. Oke. Jadi untuk tugas atau materi hari ini sebenarnya adalah merancang dan membuat website. Tapi karena durasi waktunya yang cukup singkat, nanti kita real time aja, materi-materi yang memang bisa dibaca di modul maupun di tutorial, silahkan dipelajari oleh adik-adik semua. Nah, saya ngambil satu tema di rancangan pembuat website, yaitu bagaimana cara mudah bikin blog
pakai Blogspot maupun WordPress.com. Tapi sebelum itu kita review dulu untuk materi yang pekan yang lalu, ya. Untuk pekan yang lalu. Nah, di pekan yang pertama kalian sudah mempelajari tentang bagaimana tahapan membuat media online. Itu ada 3 tahap dari Bapak Fatul Amin, mulai dari planning, pembuatan, dan pemasaran. Kemudian di pekan berikutnya dari Bapak Widiawan Agung Kusumo, ini diberikan pemahaman materi tentang product knowledge. Sehingga ini memang saling berurutan di materi bisnis online. Nah, untuk materi Bapak hari ini, nanti kita akan coba share kepada teman-teman semua bagaimana cara mudah bikin web menggunakan blog, pakai platform Blogspot maupun pakai platform WordPress.com. Nah, nanti beberapa hal yang kita bahas, yang kuncinya adalah nanti sekilas tentang blog, apa itu blog, kemudian yang kedua cara mudah dan cepat membuat blog. Nah, mungkin adik-adik sangat familiar sekali dengan blog, ya. Cukup 5 menit, asalkan kita punya akun Gmail, adik-adik dengan tutorial yang banyak referensinya di YouTube maupun dari Bapak Ibu Guru, adik-adik semua bisa langsung membuat blog. Tetapi bagaimana cara kita membuat blog yang sukses? Ini yang perlu kita dalami dan memang tidak instan. Ketika kita buat blog, harapannya adalah blog kita akan terbaca di SEO atau di mesin pencari secara cepat. Nah, nanti coba kita lihat apakah kita bisa secara cepat bahwa artikel atau blog kita bisa terindeks di blog, di Google, atau memang butuh waktu. Kemudian nanti beberapa kiat membangun blog sukses akan kami sampaikan, dan yang terakhir nanti bagaimana cara kalau monetisasi nanti kelanjutannya, bagaimana cara membuat web atau blog. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, adik-adik semua. Beda enggak sih antara website dan blog? Ada yang bisa jawab? Beda enggak antara website dan blog? Beda enggak, Bu Karyani? Website dan blog. Ya. Beda, Pak. Beda aja. Beda, Pak. Website dan blog beda. Kan kayak soalnya kan yo bosnya ngono kadang rasanya Nah, ini kami ambil satu pengertian dari Wikipedia, mungkin banyak pengertian yang lain. Kalau website itu biasa kita kenal dengan www, ya, www, wide web, wide web. Ini adalah merupakan sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Jadi kalau kalian melihat sebuah website, itu adalah sebuah halaman, konten-konten berupa teks maupun gambar, video, atau jenis berkas yang lain yang saling berhubungan satu sama lain atau link. Ini adalah pengertian sederhana dari sebuah website. Nah, kalau blog itu sendiri apa? Nah, kalau blog sendiri itu adalah merupakan jenis dari sebuah website. Jadi, blog ini adalah salah satu jenis dari sebuah website. Ini pengertian blog. Menurut Merriam Webster, blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog.
Kalau dari sumber lain hampir sama Ji, dengan pengertian yang di atas. Nah, berikutnya, jadi apa sih sebenarnya blog itu? Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, bahwa blog adalah salah satu jenis website. Ini harus kita bedakan antara website dan blog. Oke. Berikutnya, sekilas tentang blog ini beberapa kami tampilkan contoh dari blog. Ini offline, nanti di segmen berikutnya akan kami tampilkan secara online sekaligus bagaimana cara membuat blog yang efektif dan bisa SEO. Nah, ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa blog adalah salah satu jenis dari website. Biasanya dipakai untuk publikasi tulisan. Jadi kalian yang memang familiar atau memang hobi menulis artikel atau membuat konten tulisan, nanti bisa di-insert dengan picture maupun video, silahkan kalian bisa mempromosikan produk atau artikel kalian melalui blog. Secara sederhana manfaat blog itu sendiri itu adalah bahwa blog bisa dipakai untuk promo bisnis, terutama kalau mau meningkatkan target pengunjung dari Google, itu memang di blog. Kalau kita di mesin pencari kan yang terbaca kurang lebih ada 3, bisa YouTube, kemudian bisa di Facebook, dan juga bisa di website atau blog. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah blog ini masih perspektif untuk menawarkan sebuah produk atau artikel kita? Nah, memang sekarang ini memang persaingan sangat luar biasa, karena di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube banyak orang yang memang tertarik dengan itu. Tetapi jangan berkecil hati bagi mereka yang memang senang menulis artikel dan membuat konsep-konsep persuasif atau edukasi. Nah, di blog inilah yang memang masih cukup menjanjikan. Jadi kita kaitkan antara blog dengan Facebook. Nanti juga blog kita, artikel kita juga bisa dipasarkan melalui media sosial. Nah, ini nanti sekilas tentang blog. Jadi jangan khawatir bahwa memang blog atau website ini juga banyak dikunjungi, karena space-nya sangat luas, halaman-halamannya sangat luas. Dan ini untuk edukasi sangat baik sekali. Selanjutnya teman-teman semua, bagaimana cara cepat membuat blog? Jadi kalian bisa membuat blog dengan platform wordpress.com, dan juga bisa menggunakan blog dengan platform Blogger. Nanti di materi kali ini kita akan bahas satu aja dulu, kita pakai platform Blogger. Apakah ada platform yang lain? Masih ada. Ini kita pakai yang paling mudah untuk pemula membuat blog. Silahkan pilih, mudah semua sih, dan menyediakan template yang bagus, baik itu WordPress maupun Blogger. Nah, ada 3 kiat utama untuk membangun blog supaya sukses, bahwa sesuatu yang akan kita pasarkan itu tidak lepas dari konten. Konten kita baik berupa video, berupa gambar atau picture, maupun berupa teks, itu memang harus laku jual. Nah, bagaimana agar konten kita diterima oleh masyarakat, dan masyarakat ingin mengunjungi lagi konten kita, membaca lagi konten kita, maka ada kunci. Kalau di sini kami tampilkan beberapa kunci. Yang pertama adalah buat konten yang terfokus. Yang kedua, buat konten yang berkualitas. Nah, nanti di segmen berikutnya nanti bagaimana cara membuat konten yang berkualitas. Ini kaitannya dengan SEO nanti. Buat konten yang bernilai untuk pembaca.
misalnya konten kita berisi solusi, bermanfaat dan menghibur. Dan juga buat konten kita agar orang lain ingin datang lagi dan baca blog Anda. Nah, ini memang kata kunci untuk membuat konten. Silahkan kalian bisa cari ya ide-ide konten yang kreatif yang memang menjadi tren pada saat ini. Dan tentunya harus konsisten. Ya. Jadi pakai tool-tool yang di SEO, bagaimana cara membuat konten yang berkualitas, dan tren-tren konten untuk membuat keywordnya silahkan kita cari untuk mendapatkan ide konten. Ini beberapa kami contohkan situs-situs yang menyediakan tentang ide konten, baik itu di YouTube, di media sosial Facebook, maupun di artikel di sebuah website. Itu intinya adalah konten marketing. Kalau kita blognya adalah blog bisnis. Berikutnya yang kedua adalah promosi dan traffic. Bagaimana konten kita yang menarik, berkualitas bisa dibaca oleh orang lain? Seperti contoh misalnya saya punya produk ya. Ini sama dengan produk knowledge saya kemarin marketing make. Produk saya sudah bagus. Produk saya jasa ya. Konten saya sudah bagus. Tapi ketika konten saya sudah bagus, sudah berkualitas, tetapi tidak kita promosikan ya, mana mungkin si pengunjung atau si pembaca akan mau membaca konten Anda. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, bagaimana cara promosi yang bisa dilakukan terutama untuk blogger pemula. Yang pertama, silahkan share konten ke media sosial. Konten atau artikel kalian silahkan di-share di media sosial, atau blog kalian share di media sosial. Share konten di grup yang relevan. Contoh misalnya ini, kalau kemarin Bapak Amin produknya adalah kopi. Kontennya adalah tentang kopi, maka bisa di-share di grup yang memang penikmat kopi. Anda hobi atau membuat konten atau blog tentang resep masakan, atau mungkin tentang bagaimana cara meremajakan, atau tentang kecantikan, maka bisa kalian share di grup yang relevan. Kemudian yang ketiga, promosikan blog dengan cara blog copy. Artinya apa? Jadi kalian sering-sering aja komen di blog yang sejenis blog orang lain. Nah, banyak-banyak komen di blog orang lain. Yang keempat tentunya kalau ada budget nih, kalau ada budget, coba iklan di Google atau medsos. Ya, bukan berarti kalau kita menggunakan blog yang gratisan atau iklan gratis, kita tidak bisa terbaca, bukan berarti itu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan iklan yang berbayar atau blog website yang berbayar, itu akan lebih cepat. Optimalisasinya sama dengan blog yang atau iklan online yang gratis. Nah, yang utama sekali, solusi lain adalah optimalkan SEO. Nah, ini nanti di materi berikutnya mungkin di pengaji yang lain nanti akan membahas tentang optimalisasi SEO. Nah, ini memang kalau waktunya hanya 1 jam ya, tadi 30 menit ya, kita hanya pemaparan saja. Tapi nanti jangan khawatir adik-adik, nanti akan saya buatkan satu blog
sederhana, tetapi persyaratan utama untuk membuat blog sudah kita lakukan. Nanti pengembangannya silakan dikembangkan sendiri. Berikutnya yang ketiga, kunci yang ketiga adalah konsistensi atau konsisten. Nah, ini banyak pertanyaan mungkin ya. Banyak pertanyaan dari saya sendiri juga, dari adik-adik mungkin yang blogger pemula. Saya sudah buat blog lama nih. Artikelnya juga banyak. Tetapi ketika saya cari di SEO kok nggak pernah muncul. Nah, ini ada kunci, kita harus konsisten. Kayak ketika kita upload di YouTube misalnya. Ketika kita tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali upload di YouTube dengan kata kunci yang sama, kemudian dengan deskripsi yang sama, hashtag kita promosikan, insya Allah, apalagi video yang kita share itu memang dibutuhkan oleh orang lain. Saya yakin nanti tambah pengunjung. Nah, tidak ada sesuatu yang instan, Bapak Ibu adik-adik. Itu butuh proses. Nah, butuh proses panjang. Kontennya tidak hanya 1-2 selesai. Coba adik-adik nih yang kelas 12 nih, mungkin di kelas 10 sudah diajari membuat blog atau WordPress ya. Nah, sekarang dihitung, sekarang sudah kelas 12, sudah berapa jumlah artikel yang adik-adik upload? Bisa dihitung ya. Kalau sudah tugas selesai, ya sudah selesai. Tapi tidak setelah ini ya. Kalau setelah ini silahkan adik-adik buat dari rancangan pemasaran, media pemasaran, silahkan salah satunya pilih website atau blog. Dan juga nanti bisa didukung pemasarannya melalui media sosial. Nah, ini yang perlu ada pegang nih. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, kita butuh proses. Harus konsisten dalam periode cukup panjang. Tapi insya Allah kalau memang kita membuat konten secara periodik, kemudian SEO on page ya, namanya SEO on page, nanti kita ubah setelannya, kemudian deskripsinya, judulnya, domain alamat URL-nya itu harus sama dengan menggunakan keyword, dan apa yang kita iklankan atau konten yang kita upload adalah konten yang memang dibutuhkan, insya Allah akan terbaca. Ini yang ketiga. Nah, berikutnya ini kalau kita sudah masuk terindeks di SEO ya. Kalau syarat terindeks di SEO memang kalau blogger kita akan mendapatkan traffic dan nantinya mungkin karena pengunjungnya banyak bisa dipasang iklan, kita memang harus daftarkan website kita ke Google AdSense. Nah, selain kita membuat artikel, kemudian konten teks, kita juga bisa promosi nih, promosi produknya. Ingat ya, produknya bisa barang maupun jasa. Kalian bisa saja share tentang ini ya, web profesional, misalnya kalian ahli dalam kecantikan, selain menjual produk, mungkin edukasinya bagaimana cara merawat misalnya hanya merawat kuku nih, itu bisa kalian share agar cepat bersih misalnya, bisa kalian share. Intinya itu pengetahuan yang memang baru. Itu untuk jasa. Kalau untuk produk ini, kalian bisa produk itu produk kita sendiri, atau bisa menjalankan afiliasi. Bisa juga nih yang sekarang adik-adik lakukan, mungkin bisa jadi reseller, dan juga bisa jasa kita sendiri atau jasa orang lain, atau terima sponsor nih. Terima sponsor kalau memang pengunjungnya banyak, itu
mesti akan ditawarkan untuk bisa dipasang iklan. Jadi contoh kalau offline-nya seperti ini, Adik-adik membuat sebuah kegiatan. Kegiatan itu mendatangkan massa yang banyak. Contoh kalau di sekolah, ada ulang tahun sekolah, pameran. Nah, kalau memang itu bisa mendatangkan siswa yang banyak, apalagi orang lain bisa datang ke sekolah, maka adik-adik bisa aja pasang iklan. Silakan ini toh sponsori kegiatan ini. Nah, itu sama aja ketika kita sudah membuat blog atau membuat di media sosial, itu sudah banyak pengunjungnya, maka akan banyak yang menawarkan apakah blog kita boleh dipasangkan iklan itu atau secara otomatis. Nah, ini adik-adik tadi kiat-kiat tentang bagaimana cara membuat blog, tip-tip membuat blog. Nah, selanjutnya questionnya nanti aja, questionnya. Selanjutnya kita coba untuk merencanakan sebuah website. Ini silahkan adik-adik bisa buka di modulnya, itu banyak sekali di bukunya Pak Amin, di bukunya Pak Amin di Erlangga, itu bagaimana merencanakan sebuah website yang banyak atau disukai oleh pengunjung seperti apa. Ya, tentunya ada beberapa tahapan tadi. Tahapan merencanakan sebuah website. Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana trik membuat web, maka langkah selanjutnya kita yuk langsung action membuat blog. Jangan khawatir blog kita kalau kita sudah buat, jangan khawatir itu proses. Artinya apa? Ketika kita membuat pertama kali ya natural seperti itu. Masih ya namanya pemula. Nanti melalui edukasi, melalui pemahaman yang lain, materi yang lain, adik-adik sering buka di YouTube tutorial tentang bagaimana mengatur template, bagaimana mengatur setelan, itu saya yakin nanti akan merubah blog adik-adik semua, akan menjadi blog yang menarik. Nah, tapi yang pertama yang harus adik-adik lakukan, nih, yang pertama dalam merencanakan sebuah website, yang pertama adalah tujuan pembuatan website. Tentukan nih tujuannya. Tujuannya apa sih? Nah, karena dari tujuan itu akan menentukan model, bentuk, cara yang tepat untuk membuat website yang berkualitas. Ini website kan secara garis besar misalnya secara kelompok itu kan ada 3. Kalau website itu banyak ya, ada website berita dan seterusnya, tapi kita kelompokkan. Yang pertama ada website pribadi, itu website pribadi. Kemudian ada website profesional. Kalau website pribadi sih bisa portofolio aja. Saya ini guru misalnya ya, saya seorang guru bikin website tentang bagaimana teknik-teknik mengajar saya, bagaimana administrasi saya share lah, video-video saya share itu. Kemudian ada website profesional. Kalau website profesional kaitannya dengan hobi. Kalau saya senang otomotif tentang ini, itu silakan buat website jenis itu. Yang ketiga ada website bisnis. Nah, nanti tinggal pilih tuh website yang mana. Nanti untuk materi secara softnya akan kami kirim. Berikutnya yang kedua, segmen pasar website. Tentunya setelah kita melakukan tujuan pembuatan website, berikutnya segmen pasar dari website. Jadi target yang mau membaca website kita. Ini saya ngambil contoh di tempatnya Pak Amin nih. Mohon izin Pak Amin nih. Nih, kalau website kita topiknya tentang resep masakan tradisional, maka target yang akan kita tetapkan adalah web yang membidik seluruh kaum wanita di Indonesia. Walaupun saat ini juga tidak kaum wanita aja. Kaum pria pun sekarang sudah familiar dengan resep masakan tradisional. Masakan ya, resep masakan. Bahkan lebih populer itu kalau kita perhatikan itu di acara shift itu pola kebanyakan
pria, bapak-bapak, luar biasa ya malah ya. Nah, kemudian usia. Nah, usia dari target pasar kita, usianya, degree-nya usia anak-anak, dewasa, remaja, dewasa atau orang tua. Jadi demografinya ditetapkan. Tapi kalau bersifat umum silahkan adik-adik tetapkan segmen tertentu. Sama seperti kalau kita pemilihan media sosial tuh. Kalau kita mau iklankan ke media sosial, kita tentu kalau Instagram target pasar kita untuk anak-anak misalnya. Maka yang paling disukai oleh anak-anak media sosial apa? Tuh. Ini yang kedua, segmen pasar dari website. Berikutnya, nama dari website. Ini tidak lepas dari topik, ya. Topik yang kita buat untuk membuat sebuah website. Nah, kenapa nama website penting? Karena ini perlu dipertimbangkan nih. Nama website itu harus mengandung kata kunci yang berhubungan dengan topik. Kenapa harus pakai kata kunci? Karena ketika Anda menggunakan kata kunci pada web Anda, maka nama web Anda akan sering dicari di mesin pencari. Tentunya bisa diindeks dengan tadi kita daftarkan di Google Console, itu tadi akan diindeks. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, karena kita harus membuat website yang menarik. Jadi pengunjung itu akan betah membuka website kalian. Jadi nanti kalian bisa, adik-adik bisa melihat lah nanti ketika sebuah website, terutama yang blog maupun WordPress nih, kita pakai yang blog, pakai blogger. Adik-adik coba dilihat, bisa menilai ini menarik atau tidak, itu bisa menilai. Jadi nanti bisa menjadi referensi untuk membuat taksonomi. Adik-adik bisa buka website yang memang sudah landing, artinya sudah menempati halaman pertama di SEO. Nah, taksonomi ini harus dibuat karena topik-topik yang akan kita tuangkan dalam sebuah website itu akan berjenjang. Jadi pembuatan taksonomi itu akan membuat website kita lebih menarik. Contohnya misalnya ada home. Kemudian kalau kita tadi topiknya adalah resep masakan tradisional khusus Jawa Tengah misalnya ya, maka di sana ada pertama home. Kemudian mungkin kalau Jawa Tengah kan kita bedakan dengan karesidenan atau kota gitu. Misalnya kota Solo, Semarang. Kemudian kalau karesidenan misalnya Karesidenan Kedu di situ ada Kebumen, Wonosobo dan seterusnya, itu taksonomi. Nah, ini sudah kami sajikan beberapa contoh taksonomi. Nah, ini adik-adik, Bapak Ibu sekalian ini. Oke. Ini adalah contoh taksonomi sebuah blog. Ini resep masakan tradisional. Nah, ini yang kita buat rancangan untuk pembuatan blog. Jadi kalau kita lihat di blog pemula atau blogger pemula, ketika kita membuat blog yang secara cepat, maka beberapa template ada yang menyediakan menu, tetapi ada beberapa template yang hanya menyediakan satu menu. Tetapi untuk pelatihan hari ini kita akan membuat taksonomi dengan menu yang sudah kita sediakan. Nah, ini contoh menu blog jual beli semi online atau semi online ya. Ada home, profil usaha, produk, service, kontak saya. Nah, ini. Jadi nanti akan kami kirimkan juga ini nanti menggunakan script HTML ini untuk membuat menu drop-down ya. Menu drop-down pada web nanti menggunakan script HTML. Nanti kami kirimkan script HTML-nya.
Ini juga kami dapatkan ketika pertama kali mengikuti di klub online, J. Nanti kita share. Contoh berikutnya ini contoh menu blog pribadi. Ini blog pribadi, home, profil, sejarah, ya. Visi misi, ada tentang saya, layanan, kontak saya. Ya, ini blog pribadi. Kemudian, nah ini beberapa jenis blog, menu drop down, ya. Beberapa jenis taksonomi menu pada blog maupun website. Jadi sangat bervariasi. Ini diganti nanti bisa sesuai dengan topik dan tujuan dari blog atau website yang kalian buat. Sudah berapa menit nih? Kita lanjut saja. Nah, kita langsung ke sini, adik-adik. Membuat web blog menggunakan Blogger. Jadi kita pakai platform Blogger aja dulu, ya. Nanti kalau ada waktu nanti kita bisa membuat blog menggunakan WordPress. Tapi kita buat pakai Blogger dulu. Kita familiar dulu dengan Blogger. Nanti silakan bebas saja adik-adik pakai platform apa. Intinya adalah sama. Yang penting adik-adik silahkan cari tutorial edukasi bagaimana cara membuat website atau blog baik melalui Blogger maupun WordPress yang menarik. Syarat utama jelas adik-adik harus memiliki akun Gmail. Nah, akun Gmail ini jelas. Banyak misalnya, saya punya akun Gmail Pak, tapi passwordnya lupa. Nah ini silahkan memiliki akun Gmail dan hafal passwordnya. Oke. Yang kedua, tentukan topiknya nih. Tentunya kita membuat website tentunya sesuai dengan minat. Nah, apakah topik kita sesuai dengan hobi dan minat Anda? Silahkan, boleh ini. Ada traveling, kalau kalian senang traveling silahkan bikin blog tentang traveling. Kemudian kecantikan atau kuliner atau marketing, ini contoh aja. Contoh dari hobi dan minat. Kalau kalian membuat sesuatu karena itu hobi, saya akan lebih lebih fokus ya. Karena ini hobi saya tuangkan dalam bentuk tulisan maupun video. Nah, ini yang ketiga tadi, tentukan taksonominya. Nanti yang akan kita contohkan ini, adik-adik semua. Yang akan kita contohkan ini, tema resep masakan tradisional. Tapi nanti kita ubah menu drag bar-nya. Masih lama enggak Bu Karyani? Halo Bu. Iya Pak. Masih ya? Tunggu Pak, saya itu diselesaikan materinya. Kalau materi secara teori sudah saya siapkan, ya. Karena kita sudah merancang, tadi sudah kami sampaikan rancangan membuat blog, kemudian kiat membuat blog. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk ke praktek sedikit apa ya? Ya. Mungkin sebagai gambaran ya Pak ya. Ya. Oke, gambaran aja awal. Oke. Oke, akan kami praktekkan ini dasarnya dulu. Adik-adik bisa perhatikan. Sebenarnya kalau saya menyampaikan materi praktek di aplikasi, apalagi membuat blog, memang lebih cepatnya kita mendengarkan materi sambil praktek. Tapi karena ini nanti bisa direkam, bisa saja nanti adik-adik perhatikan saja dulu. Nanti bisa diputar kembali videonya di YouTube. Nanti juga mungkin bisa cari referensi yang lain. Nah, kita langsung saja,
untuk yang pertama tadi, untuk langkah awal membuat blog, jelas kita memiliki akun dan tentukan topiknya. Nah, yang akan kita ajarkan yang mungkin di adik-adik belum pernah mendapatkan materi ini. Jadi, silakan dibuka browse-nya ya. Nah, ini sudah saya buka. Saya coba dulu. Ya, kita tambahkan ini. Nah, kalau blogger kan kita perhatikan ada deh. Kita perhatikan di sini aja. Nah, ketika kita membuka web browsing atau kita buka Google, ini pastikan kalau di sebelah kanan sudah ada alamat Gmail adik-adik semua, Bapak Ibu, berarti adik-adik sudah masuk. Ini saya sudah membuat Gmail yang baru nih. Gmail yang baru saya buat memang untuk praktek hari ini. Nah, kita langsung saja. Ini udah masuk ke Gmail saya. Oke. Kalau belum masuk Gmail ini, nanti ketika buat buka blogger.com, maka nanti akan minta alamat Gmail. Ini kita buka, tulis di sini boleh, tulis di set URL sini boleh. Oke, kita di sini biar gampang. Blogger. Nah, ini udah ada nih. Kita enter blogger.com. Boleh. Nah, ini ada deh. Jadi kita pilih yang atas sendiri. Nah, hal yang pertama tadi, yang sebelum kita membuka ini, yang perlu adik-adik siapkan adalah topik nama dari blog itu. Kemudian deskripsi dan juga domain. Domain itu alamat URL. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini, silahkan adik-adik bisa create your blog. Kalau sign in berarti belum masuk. Oke. Kalau adik-adik sudah punya akun, silahkan sign in atau create your blog. Nanti juga minta akun. Kita coba create your blog. Bapak Ibu juga mungkin kalau selama ini belum pernah buka Blogger, tampilannya lain Bapak Ibu. Tadi saya juga adaptasi di tutorial yang saya buka dan juga saya pelajari, tampilannya lain dengan Blogger yang sekarang. Nah, saya buka pakai pakai akun yang akan dibuat blog, pakai akun ini yang saya atas sendiri. Anwar, tampilannya masih PowerPoint. Oh iya, sorry. Masih PowerPoint ya? Iya, Pak. Oke. Share, J. Oh iya. Ya, Pak. Sudah. Sampun, Pak? Sudah, Pak. Oh, saya ulangi, J. Nah, ini tadi maaf, ini tadi belum tak share nih. Belum tak pindah. Kita buka browsing ya, menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Nah, kemudian kalau ini kita sudah masuk di Gmail saya ini. Oke. Kalau adik-adik pakai komputer di lab maupun pakai komputer orang lain, tentunya mesti pakai Gmail si pemilik. Maka hati-hati kalau kalian menggunakan atau laptopnya sendiri digunakan umum, maka kalian harus log out di sini. Karena ketika kita buka mesti alamat Gmailnya, alamat Gmail adik-adik semua, Bapak Ibu semua. Nah, ini kita masuk ke blogger.com. Nah, ini sudah ada Blogger. Kita buka, oke. Kita masuk create yang pertama, Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita belum masuk di check in, kita buat aja create your blog. Ini Bapak Ibu tampilannya ini sangat berbeda dengan tampilan versi yang terdahulu. Jadi memang sangat dinamis lagi fasilitas-fasilitas Google untuk memperbaiki template-templatenya,
kita pakai yang tadi yang bawah. Nah, tentunya ini minta password. Baik. Harus hafal nih. Ini baru buat saya, jadi kosong mungkin. Nah, ini. Nah, beda kan Bapak Ibu? Nanti kalau yang kami share di grup atau di nanti setelah ini beda tampilannya dengan ini. Nah, maka sebelum kita masuk ini, adik-adik, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu nama untuk blog. Jadi, saya sudah siapkan nih. Saya sudah siapkan nama untuk blognya. Bentar. Masih kelihatan ya Pak Ari? Masih Pak Ibu. Oke, ini sudah saya siapkan. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan ini. Ini tadi nama sebuah blog, nama. Nah, ini mungkin deskripsi. Nah, ini saya coba yang mudah saja Bapak Ibu karena kontennya juga sudah saya siapkan. Ini kenapa saya tulis di notepad? Ini karena notepad itu familiar ketika nanti kita kopikan di blog. Artikel juga saya kopikan di notepad daripada di MS Word. Nanti coba perhatikan adik-adik semua, ketika saya sudah siapkan artikel di Word, MS Word, kita kopikan ke post atau laman di website atau blog, nanti hasilnya seperti apa dengan yang ada di notepad. Ini resep masakan khas Jawa Tengah misalnya, judulnya ya. Kita copy saja, kita masukkan di ini, kita pastekan. Nah, ini maksimal 100 karakter. 100 karakter ini termasuk dengan spasi dan tanda baca Bapak Ibu. Ini resep masakan khas Jawa Tengah. Berikutnya. Nah, ini alamatnya. Nah, alamatnya biar lebih gampang, alamatnya sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Sama dengan judul blog. Coba kita lihat sama dengan judul blog. Tapi notepadnya ketutup ya. Kita buka lagi. Deskripsi tadi ketutup ya nantinya. Nah, ini kita coba, tapi Jawa Tengahnya hilang ya. Khas Jawa Tengah, coba kita mau nggak? Ini Ctrl V, tapi ini ya kecil semua ya, tanpa alamat. Coba ini resep masakan khas Jawa Tengah. Ini Jateng aja coba ya, tidak terlalu panjang. Jateng mau nggak? Nah, nih maaf alamat blog ini tidak tersedia. Jadi alamatnya resep masakan khas Jateng, resep masakan kayak tradisi Jateng. Nah, ini sebenarnya ya nggak apa-apa sih, nanti gampang kan, resep masakan tradisional Jateng. Nah, kalau ada tulisan alamat blog ini tersedia, silakan, tapi ini hurufnya kecil aja. Ya. Ini berarti nanti alamatnya adalah resep masakan tradisi Jateng .blogspot.com. Next, berikutnya. Nah, konfirmasi nama tampilan. Nah, ini kita samakan dengan tadi, samakan dengan tadi deskripsinya. Nah, ini kita copy saja, ini huruf R-nya nggak copy, kemudian masuk di, nah ini paste. Konfirmasi nama tampilan Anda.
kalau sudah selesai. Nah, jadi deh, ini sangat cepat sekali deh. Blog kita sudah jadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini nanti mungkin ketika Bapak Ibu adik-adik membuat blog atau WordPress, ini yang blog saya ini tulisannya pakai bahasa Indonesia. Tapi punya Bapak Ibu mungkin ketika kita membuat blog baru itu biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau saya tadi baru saya rubah untuk menjadi bahasa Indonesia. Saya coba caranya untuk merubah Daxbar. Ini namanya Daxbar. Daxbar, menu-menu di Daxbar dan menu yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Caranya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan klik di icon atau menu akun Google. Ini Bapak Ibu klik. Kemudian klik kelola akun Google. Klik. Nih, kelola akun Google. Nah, nih, Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri itu ada data personalisasi. Klik. Nah, ampun Nah, silahkan scroll balik ke bawah. Lupa saya. Scroll balik ke bawah. Nah, ini. Saya ulangi. Bapak Ibu klik akun Google-nya yang ada foto Bapak Ibu di Google, klik, kemudian pilih, ini sudah masuk ya, pilih kelola akun Google, klik sehingga muncul tampilan jendela seperti ini. Kemudian klik data dan personal. Kalau ini sih sudah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ke bawah, scroll ke bawah, pilih preferensi umum. Nah, ini sudah saya ganti bahasa Indonesia. Kalau punya Bapak Ibu nanti ketika buat mesti di sini pakai bahasa USA atau bahasa Inggris nih, mesti. Nah, kalau sudah kita tutup ini. Itu cara merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia biar lebih mudah. Kembali ke Daxbar Bapak Ibu. Ini persyaratannya silahkan Bapak Ibu baca. Bapak Ibu baca. Tapi kalau persyaratan ini tidak mengganggu, tidak penting, maka di close saja Bapak. Di close saja. Nah, ini. Bapak Ibu di Daxbar ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah posting. Ini nanti di materi berikutnya kita klik posting ini. Ini posting nanti sampai dengan setelan entry. Kita back dulu. Kemudian di sana ada statistik. Posting ini adalah untuk memposting. Ini maaf tadi ya. Tadi kita publikasikan ya. Nanti kita delete. Ini tanpa judul, kita hapus saja nanti. Nah, kemudian ada statistik. Ini nanti saja karena kita baru membuat. Kemudian ada komentar. Ini setelahnya nanti ada penghasilan. Nah, ada laman. Nah, bedanya laman dengan posting baru atau halaman baru. Laman ini biasanya untuk artikel-artikel yang konsisten, tidak berubah sewaktu-waktu. Misalnya kontak, kemudian kontak ya melalui Facebook. Kemudian mungkin kalau kita profilnya adalah, websitenya adalah tentang pribadi, bisa aja di sini visi misi, kemudian pendidikan. Ini yang konsisten bisa Bapak Ibu adik-adik bisa masuk di laman. Tapi kalau artikel-artikel yang selalu adik-adik upload dan ada perubahan-perubahan yang up to date itu misalnya artikel kalau tidak dibaca minggu ini ya sudah nggak relevan gitu. Ada itu bisa aja kita postkan di halaman baru dan ini muncul di halaman muka sih. Kemudian tata letak. Kemudian tema. Ini tata letak adalah
settingan dari layout website Bapak Ibu. Nah, nanti ini bisa diedit sedemikian rupa, nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian tema. Nah, tema ini adalah template dari blog yang Bapak Ibu inginkan. Ini ada template yang gratis dari yang disediakan oleh blog dan ada yang berbayar. Dan juga Bapak Ibu juga bisa mendownload template dari penyedia template blog gratis. Banyak sekali itu. Tentang toko online dan traveling dan seterusnya, itu banyak sekali template-template gratis yang disediakan oleh teman-teman ini yang upload ini di blog, di web browsing. Kemudian setelan, daftar bacaan, lihat blog. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat blognya kita dulu sebentar. Ini Bapak Ibu, resep masakan khas Jawa Tengah. Nah, template ini adalah default dari blog. Sehingga kalau Bapak Ibu buat blog tanpa merubah apapun ya seperti ini. Ini namanya blog kita. Alamatnya ini Bapak Ibu, adik-adik. Resep masakan tradisi jateng.blogspot.com. Tapi kalau kita mau mengedit lagi, kita masuk ke Darkbar. Mohon maaf, ini ada suara karena dekat jalan raya ini. Nah, hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang pertama, nanti bisa sih mana dulu yang dilakukan. Tapi untuk materi kali ini, kalau yang lain bisa nanti melalui tutorial, tapi materi kali ini yang perlu kami sampaikan adalah menambah menu pada template. Caranya adalah kita klik tema. Kemudian Bapak Ibu, kita coba pilih template yang sederhana. Kita rubahlah, jangan template ini, kita pilih template yang sederhana. Kita cari yang familiar sekali nih. Nah, ini nih, yang simple. Ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengganti template, kita klik sini, template, kemudian terapkan. Nah, ini kalau pakai bahasa Indonesia enak Bapak Ibu. Ada terapkan, sesuaikan, pratinjo, kita terapkan, klik. Oke. Nah, ini tema baru berhasil diterapkan. Kita lihat di atas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini blog simple kita. Kita lihat blognya, lihat blog. Nah, ini masih yang kayak tadi. Kemudian kita refresh Bapak Ibu. Refresh ini atau tekan keyboard F5. Nah, ini blognya sederhana. Nah, ini nanti kita bisa atur. Nah, berikutnya akan kita tampilkan menu di bawah judul blog. Nah, ini udah kami sediakan aplikasi CCCS dan menu Darkbar, menu Darkbar. Nah, kita buka tutorialnya dulu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti akan kami sertakan di materi hari ini. Ini cara membuat dropdown. Saya buka dulu cara membuat dropdown. Langkah-langkahnya nanti kita buka dulu. Ini kode CCCS yang kita butuhkan. Masih terlihat enggak Bu Dwi? Masih Pak Saiful, mohon maaf Pak Saiful. Sebelumnya, mungkin kalau materi bisa di-share, nanti kita share nopo nggih mengingat waktu. Boleh nggih. Sebentar Bu. Nggih. Ya, lanjutkan monggo. Nanti minggu depan dilanjut. Selesai. Dalam Minggu depan dilanjut. Oke, siap. Ini tak lihat dulu, Jay. Oke, Bapak Ibu, ini saya tak lihatkan dulu. Ini langkah-langkahnya. Kita sudah membuka di sini, Jay, menu drop-down. Kemudian kita masuk di taskbar-nya Bapak Ibu.
Nah ini, kita masuk taskbar-nya dulu. Ini yang tadi untuk tema template kita. Mungkin kalau kita lanjut, masih panjang ini Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Dwi. Waktunya sudah jam berapa tuh? Ya. Sudah pas itu tadi, 1 jam malah ya. Tadi Ya. mulai kan 2:30. Jadi Bapak Ibu gini, ini adalah sudah, adik semua jangan khawatir. Kalau blog kita sudah seperti ini, nanti kita akan bisa buat lebih cantik lagi, sesuai dengan keinginan adik-adik semua. Atau nanti kalau adik-adik sudah download template yang lain, menggunakan template toko online dan seterusnya, nanti juga bisa dirubah menu-menunya. Saya kira itu dulu, Ji. Karena waktunya yang memang nggak cukup, kita mungkin dilanjutkan berikutnya, atau mungkin nanti juga kalau memang tidak cukup, saya tak buat tutorialnya untuk pembuatan ini. Saya kira itu sampai dengan pembuatan blog. Memang materinya agak panjang nih. Yang pertama adalah membuat blog. Kedua nanti yang akan kita coba bagaimana cara posting artikel di blog. Yang ketiga adalah bagaimana mendaftar dan indeks halaman blogspot di Google Search Console. Sementara itu dulu, silakan Bu Karyani, kalau ada yang perlu ditanyakan, diskusi Ji, nanti Mas Ari, Pak Uma dan teman-teman yang lain, Bu Sulis mungkin gabung di sini, bisa kita diskusi bersama-sama. Monggo, saya kembalikan ke Bu Dwi Karyani, teman saya ini sama-sama Kebumen nih, SMK 1 Kebumen. Monggo, Bu. Baik. Saya tutup. Baik, Pak Ipul, terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Ipul yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa. Memang kalau kita melakukan atau kita belajar, apalagi dengan teknis yang seperti ini ya Pak, kita harus mencoba, kita harus berani mencoba untuk bisa menjadi terbiasa. Materi yang luar biasa. Jadi website yang bagus itu atau yang bagus yang baik itu yang bisa, yang user friendly ya Pak istilahnya. Jadi mudah digunakan. Bagi yang membutuhkan itu dengan mudah untuk bisa mengakses ke website tersebut. Para audiens, mohon maaf sebentar Pak, saya tutup pintu ya. Ini kebetulan ada latihan. Terima kasih. Mohon maaf. Karena ini saya di sekolah dan kebetulan ada latihan upacara, soundnya sudah dibunyikan. Ya baik, para audiens pada hari ini pasti sudah punya list pertanyaan ya, banyak sekali pertanyaan, atau mungkin nanti karena mengingat waktu pertanyaan itu kita bahas beberapa pertanyaan mungkin ya Pak Saiful. Nanti yang lain bisa bertanya melalui chat begitu. Silakan apabila ada Bapak Ibu yang berada di Zoom ini yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute saja, atau mungkin bisa di chat untuk yang berada di live streaming YouTube-nya. Sambil dicek di chat Bu, ada. Ya. Atau mungkin kamu bingung mulai. Bingungnya ditanyakan ya Pak ya. Ya jadi mungkin nggak ada ya, ditanya itu karena sudah paham sekali Pak, atau mungkin adik saya mau bertanya apa ya seperti itu. Ini di chat saya cek.
materi Bu. Ya mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu materi Pak itu ditanyakannya, materinya nanti bisa di-share. Itu sudah semuanya dari materi bisa Ya, tercover nanti di sana untuk semua pertanyaan. satu folder nanti Bu. Ya, terima kasih, nanti ditunggu Bapak Ibu dan Ya, siswa sekalian. milih. Nanti di YouTube juga meeting hari ini nanti akan di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Jadi Pak Ipul, mungkin satu pertanyaan dari saya Pak Ipul sambil menunggu teman yang lain, ya. Dalam merancang atau membuat website ini itu tidak waktunya nggak singkat ya, lama. Bagi anak-anak SMK yang notabene bukan dari jurusan teknis, bisa dengan cepat menyelesaikan semua ini, ngaten. Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali Bu Dwi. Jadi kalau tadi kami sampaikan bahwa ini nggak instan gitu. Jadi jangan khawatir adik-adik kalau mau memulai sesuatu pasti ketika kita baru belajar membuat blog Bu Dwi ini. Saya juga pernah dengan Bu Dwi Karyani mungkin ya. Kalau membuat blog dulu, kalau Bu Dwi buka mesti guyu ya. Lucu nih kan gitu. Tapi setelah perjalanan waktu melihat referensi blog-blog yang lain dan jangan lupa ini silahkan banyak di tutorial YouTube banyak banget. Bahkan untuk pelatihan ini untuk melengkapi seperti ini saya untuk nih yang ini Bu. Sudah kelihatan ya Bu? Ya, nah ini memang kita butuh konsisten ini Bu. Tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada sesuatu yang instan. Tetapi kalau kita buat yang berbayar dengan teknik SEO dan artikel yang berkualitas itu bisa saja hari itu bisa terindeks di Google tuh. Kalau kita pakai hostingnya bayar. Tapi kalau kita pakai blog itu menunggu beberapa hari. Tetapi dengan catatan aturan-aturan SEO on page kita merubah daftarkan di ini dan seterusnya itu harus betul-betul dilakukan semua. Picture-nya kita SEO kan, terus artikelnya, keyword-nya kita buat, maksimal karakter kita buat artikel kita memenuhi itu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, tapi konsisten. Kalau kita membuat sesuatu, coba deh dipelajari apa yang kurang. Nah, ini kuncinya gini Bu Dwi. Ketika kita buat artikel jangan dulu kita publishing ya. Untuk umum. Kita pribadi dulu. Nanti kita lihat-lihat dulu ada kesalahan apa, kurangnya apa. Nah, nanti kalau udah siap dipasarkan, dipublishing baru. Itu mungkin Bu Dwi Karyani jawabannya. Ini memang butuh waktu. Ya. Terima kasih Pak Ipul. Berarti memang butuh waktu dan harus dipelajari tahap demi tahapnya ya Pak Saiful ya. Iya, betul sekali. Dan kita siswa SMK itu pasti bisa melakukannya. Nah, tentunya tutorial-tutorial yang bisa untuk referensi. Mungkin Bapak Ibu dan siswa sudah ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ingin bertanya. Bu Patmi mungkin ingin bertanya, silakan Bu. Ya, di mute itu masih unmute Ibu. Ojo angel-angel Bu. Belajar bareng. Ya. Ada monggo ada. Ya,
Kalau Monggo tidak ada, Bapak Ibu, ada ayo enggak? bertanya. Mungkin Sepertinya kok ya Pak, teman-teman mungkin sudah pada jelas, kemudian nanti ya. materi kita Ayam, share untuk ayam membantu. ada materinya itu. Ayo ya Pak. Iya. Tapi insya Allah nanti gini, jadi nanti bisa saja karena ini berkaitan Bu antara yang disampaikan Pak Amin, Pak Widi, mungkin sedikit dari saya, kemudian pemampar berikutnya nanti bisa, kalau tidak bisa ditanyakan di sini, bisa ditanyakan ke, insya Allah beliau-beliaunya bisa mengcover gitu. Jadi tidak apa-apa kalau hari ini tidak ada question. Oke, kalau tidak ada kita tutup aja. Ya, oke Bapak. Saya tutup dulu. Terima kasih kalau saya tutup dulu ya Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang kami sayangi, memang belajar tidak mengenal waktu dan usia, tempat dan kepada siapa kita untuk belajar. Jadi fokus konsisten itu penting sekali. Dan dari saya mungkin hanya sedikit yang bisa kami sampaikan ini untuk membuka kunci. Ayo mulai dari sekarang. Kita belajar, kalau memang itu sulit, kalau kita pelajari pasti insya Allah akan bisa. Yang penting kita mau bertanya, walaupun bertanya kepada Mbah Google atau di YouTube kita tanya, pasti bisa. Nah ini khususnya untuk kelas 11 nih yang pemula nih. Ayo coba buat blog. Silahkan buat blog apapun jenisnya. Tapi minimal hobi dulu, hobinya apa tuangkan di situ. Atau kalau punya produk apa tuangkan di situ. Masalah bagus tidaknya nanti proses. Itu Bu Dwi Karyani, teman-teman, adik siswa, seluruh siswa di Nusantara, mungkin dari saya mungkin sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Kalau ada kelebihan dan seterusnya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya yang terakhir, kita masih suasana seperti ini, kita juga masih belajar dari rumah, masih melakukan PJJ. Kita tetap jaga kesehatan utama itu, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa saya webinar aja pakai masker, nanti kan gampang keluar. Kemudian jangan lupa juga ya Bu Patmi, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau nggak penting jangan keluar. Oke gitu, salam buat Bapak Ibu, saudara-saudara kita di rumah, salam sehat selalu. Kami doakan semoga teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekarang lagi harus istirahat, harus berbaring, mudah-mudahan cepat sehat dan beraktivitas kembali. Bapak Ibu yang sehat tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meta. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih Pak Ipul. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung chat saja kepada beliau. Nanti akan beliau mungkin chatnya panjang lebar ya Pak Saiful, pasti akan dilayani. Oke. Baik Bapak Ibu dan siswa sekalian, alhamdulillah serangkaian acara pada siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita telah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita Bapak Saiful Anwar, mulai dari bagaimana membangun website dengan blog, kemudian cara mudah dan cepat membuat blog, kiat membangun blog sukses, serta cara memonetisasi blog. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Saiful dapat bermanfaat dan kita dapat merencanakan website dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Saiful sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan merancang website. Juga terima kasih kami sampaikan kepada audiens, Bapak, Ibu Guru, dan siswa SMK yang begitu antusias menyimak paparan materi kita pada kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada tim penyelenggara, tim IT, Pak Ari, dan rekan-rekan yang telah mengawal acara ini sampai selesai. Jangan lupa besok di jam yang sama masih ada acara
ruang MGMP dengan tema dan narasumber yang berbeda. Sebelum saya akhiri, saya akan mengutip apa yang tadi disampaikan oleh narasumber bahwa belajar itu tidak instan. Untuk hasil yang terbaik itu perlu konsistensi. Begitu Bapak Ibu, saya Yani apabila banyak kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.